Manga One Piece Chapter 1010 ditutup dengan kondisi Luffy yang sudah menemukan kepercayaan dirinya kembali setelah dia merasa paham dengan konsep penggunaan Houshoku Haki sebagai invisible armor. Kondisi seperti ini saya sebut sebagai kondisi di mana alur cerita manga One Piece sudah sampai di lampu merah persimpangan selanjutnya. Konflik besar yang terjadi di atap kastil sepertinya akan rehat sejenak, di mana untuk beberapa chapter ke depan, kemungkinan besar manga One Piece akan beralih menceritakan kejadian-kejadian di tempat lain dulu sebelum melanjutkan babak baru pertarungan antara Luffy versus Kaido. Nah, ada beberapa pertarungan penting lain yang terjadi di Onigashima yang melibatkan para member topi jerami, seperti Nico Robin dan Brook versus Black Maria, Jinbe versus Huizhu, Chopper dan Marco versus Queen dan King, hingga Franky versus Sasaki. Sehingga ada kemungkinan manga One Piece Chapter 1011 nanti akan berfokus untuk menceritakan salah satu atau salah dua, atau mungkin hanya memperlihatkan sekilas dari keempat pertarungan itu sekaligus. Saya pribadi berpendapat, manga One Piece Chapter 1011 mendatang kemungkinan besar akan menceritakan tentang jalannya pertarungan antara Jinbe versus Huizhu dan atau Nico Robin dan Brook versus Black Maria. Untuk kasus Jinbe, alasannya sangat sederhana. Huizhu bilang dia pernah berurusan dengan Jinbe ketika si member terbaru topi jerami ini masih menyandang status sebagai seorang Shichibukai. Perkataannya Huizhu ini secara jelas mengisyaratkan kalau dia dan Jinbe memiliki cerita masa lalu. Dengan adanya kisah flashback di antara keduanya, maka sudah mubah hukumnya untuk pertarungan keduanya mendapatkan 1 atau 2 chapter khusus yang akan menceritakan tentang konflik macam apa yang pernah terjadi di antara keduanya, di mana konflik tersebut akan menjadi bumbu penyedap yang akan membuat pertarungan keduanya menjadi lebih pedas. Jadi saya pikir dengan posisi pertarungan di atap kastil Onigashima yang sudah sampai di lampu merah, maka cerita tentang Jinbe versus Huizhu layak untuk mendapatkan giliran jalan di chapter mendatang. Terakhir kali muncul, yaitu pada manga One Piece Chapter 1005, diperlihatkan kalau pertarungan keduanya sudah mulai memanas. Terlihat Jinbe sudah melapisi tinjunya dengan Busho Shokuhaki, sementara Huizhu dengan taring saber tooth-nya sudah mangap seperti akan menerkam Jinbe. Prediksi kami, ada kemungkinan kalau salah satu lengan Jinbe akan berhasil digigit oleh Huizhu, karena di Chapter 1005 terlihat kalau perhatian Jinbe sedikit teralihkan gara-gara mendengar teriakan minta tolongnya Sanji. Tergigitnya salah satu lengan Jinbe gara-gara perhatiannya teralihkan inilah yang mungkin akan membuat Huizhu memiliki alasan untuk sedikit membocorkan kisah masa lalunya saat bertarung melawan Jinbe dulu. Mungkin ketika masih menyandang gelar Shichibukai, Jinbe adalah seorang bajak laut yang sangat sadis. Dan Huizhu adalah salah satu korban dari kesadisannya Jinbe yang berhasil selamat, sehingga sekarang dia ingin menuntut balas. Atau mungkin malah sebaliknya, Jinbe adalah salah satu Shichibukai yang paling lembut hatinya. Gara-gara ketidaktegaannya membunuh lawan-lawannya, maka lahirlah musuh seperti Huizhu ini, yang dendam karena kelompoknya sudah pernah dihancurkan oleh para Shichibukai, tetapi dirinya tidak dihabisi sekalian oleh Jinbe. Sehingga Huizhu menyalahkan Jinbe atas rasa bersalahnya sendiri karena tidak ikut mati dan menjadi satu-satunya survivor dalam sebuah tragedi yang membuat seluruh anggota kelompoknya tewas di tangan para Shichibukai. Nah, alasan yang berbeda menjadi dasar saya untuk memprediksikan kalau di chapter mendatang pertarungan antara Black Maria versus Brook dan Robin akan diperlihatkan. Di ending manga One Piece Chapter 1005 diperlihatkan kalau Black Maria sudah melepas kimononya dan bersiap melakukan pertarungan terbuka melawan Nico Robin dan Brook. Berdasarkan pengalaman saya, seringkali setiap kali masuk di bulan Ramadan ada saja hal-hal yang seksi yang muncul di dalam cerita manga. Tahun lalu misalnya, kalau nggak salah pas puasa-puasa, Nico Robin ganti kostum Beast Pirates yang wow banget. Atau lebih dulu lagi, pas bulan puasa, kita malah disajikan penampakan Rebecca yang pakai baju gladiator. Jadi berdasarkan pengalaman yang nggak penting-penting amat ini, saya pikir di bulan puasa tahun ini juga akan ada hal semacam itu juga. Di mana saya curiga pemandangan semacam itu akan terjadi di chapter mendatang dalam pertarungan panas antara Nico Robin versus Black Maria. Nah, selain dua pertarungan tersebut, ada dua hal lagi yang kemungkinan besar akan bisa terjadi di chapter selanjutnya, yaitu tentang pergerakan Sanji yang masih belum jelas kemana Eiichiro Oda akan membawanya, serta pergerakan para Scabbards yang sedang mencari di mana Momonosuke berada. Setelah berhasil selamat dari cengkeraman Black Maria, Sanji dilanda kebingungan antara pergi ke sana untuk menyelamatkan Momonosuke atau pergi ke sini untuk menyelamatkan para Scabbards yang sedang terluka. Oleh karena saat woro-woro Bao Huang menyebutkan kalau Momonosuke sedang pergi bersama dengan seorang kunoichi, jadi mungkin Sanji akan memilih untuk menuju ke arah Momonosuke berada ketimbang ke tempat para Scabbards berada.
Lagian para Scabbards saat ini juga sudah pindah tempat dan sedang OTW ke tempat Momonosuke berada juga. Masalahnya, Momonosuke sendiri juga terus bergerak, berpindah tempat untuk menghindari kejaran musuh-musuhnya. Jadi, baik Sanji ataupun para Scabbards, saya rasa tidak akan mudah untuk menemukan Momonosuke. Maka dari itu, ada kemungkinan kalau di tengah perjalanan nanti, Sanji malah justru akan bertemu dengan para Scabbards. Dan karena para Scabbards bilang mereka ingin menuju ke tempat Momonosuke berada, maka Sanji akan pergi ke tempat lain untuk mencari orang yang lebih membutuhkan bantuannya. Di mana dugaan saya, Sanji akan sampai pada teras salah satu lantai kastil dan menemukan kalau Chopper dan Marco sedang mengalami kesulitan menghadapi King dan Queen. Jadilah Sanji pada akhirnya menemukan tujuan hidupnya yang lebih jelas, yaitu menghadapi salah satu dari dua komandan tertingginya Kaido, King atau Queen. Jadi menurut prediksi saya, Sanji akan mengambil alih peran Marco untuk membantu Chopper melawan King dan Queen. Sementara para Scabbards akan melanjutkan perjalanannya untuk mencari dan melindungi Momonosuke. Namun perjalanan mereka juga tidak sendirian. Kita semua tentu masih ingat pada ending manga One Piece chapter 1004 kemarin, ada satu karakter misterius yang telah merawat luka-luka para Scabbards. Namun pada manga One Piece chapter 1007, ketika para Scabbards terbangun, orang misterius tersebut sudah tidak ada lagi di TKP. Oleh karena dia sudah merawat para Scabbards dan pergi sebelum mereka semua siuman, itu berarti ada urusan penting lain yang harus dia lakukan segera. Dan menurut saya, tidak ada urusan yang lebih penting untuk pihak aliansi kecuali mencari dan menyelamatkan jenderal mereka, Kozuki Momonosuke. Jadi menurut prediksi saya, orang misterius tersebut juga sedang bergerak untuk mencari dan menemukan di mana Momonosuke berada. Di sisi lain, Yamato yang saat ini sedang bekerja keras untuk melindungi Momonosuke sempat bilang kalau dirinya ingin sekali bertarung bersama Luffy sebagai Kozuki Oden untuk mengalahkan Kaido. Menurut saya, adalah urgent hukumnya untuk para Scabbards dan orang misterius tersebut segera bertemu dengan Momonosuke agar Yamato bisa dengan tenang menyerahkan perlindungan Momonosuke kepada mereka semua sehingga keinginannya untuk bisa bertarung bersama Luffy bisa terwujud. Namun, semua ini hanyalah prediksi saya semata. Jadi bisa saja salah dan salah lagi. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.